Kalau untuk mengendalikan polusi udara, harusnya sumbernya yang dikendalikan, bukan kitanya yang beradaptasi. Nama saya Bondan Andrianu, saya dari Greenpeace Indonesia sebagai pengkampanye iklim dan energi. Bagaimana datanya 5 tahun terakhir, itu memang fluktuatif turun naik kalau mau jujur. Jadi, tapi kita temukan polanya di Jakarta ini itu meningkat, PM2,5-nya itu ketika bulan Mei, Juni, Juli, Agustus masuk musim kemarau, dan itu polanya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari 2016 hingga 2021 ini memang yang terburuk dalam tanda kutip adalah itu bicara tahun 2018 dan 2019. Ketika pemerintah tahu bahwa dampak kesehatan dari polusi udara itu sangat krusial untuk dipertimbangkan, harusnya ini menjadi pegangan bahwa ya peraturan itu harus direvisi karena mengingat dampak polusi udara pada kesehatan ini sangat riskan dan sangat jelas perhitungannya begitu. Berapa kematiannya, berapa kerugian ekonominya dan segala macam. Dan itu belum menjadi perhitungan sebenarnya kalau mau jujur. Di negara global itu sekarang sudah menghitung kenaikan 1 mikrogram per meter kubik PM2,5 itu akan berdampak signifikan pada risiko kematian karena COVID berapa persen. Itu sudah banyak penelitiannya. Harusnya itu sudah menjadi pertimbangan bahwa ketika bicara kesehatan, khususnya dari dampak kesehatan dari polusi udara, itu harus menjadi pertimbangan untuk melakukan perbaikan kebijakan dan menjadikan itu menjadi prioritas. Ketika kita bicara pengendalian polusi udara, itu pertimbangannya bagaimana ekonominya, kayak gitu. Jadi kita pernah satu forum dengan KLHK dan dikatakan untuk khusus bicara polusi udara gitu ya, untuk bicara pengendalian PLTU, asap emisi PLTU. Ketika kita bilang, Pak, kenapa tidak diketatkan emisi PLTU-nya? Jawaban sederhananya pada saat itu adalah, ya nanti perusahaan nggak ada yang mau, katanya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar kita. Loh, kenapa harus mempertimbangkan perusahaannya begitu? Karena kalau kita bicara kebutuhan lingkungan hidup, harusnya mereka punya kewenangan lebih besar untuk mengendalikan dampak kerusakan lingkungan. Apalagi kita tahu bahwa kelingkungan itu sangat erat kaitannya dengan dampak kesehatan gitu. Ya, kenapa udara penting? Karena kita bernapas setiap hari dan kita tidak bisa kalau kita bicara melindungi diri dari polusi udara, kita harus pakai masker, kita harus pakai air purifier dalam ruangan. Apa ya kita harus seperti itu setiap hari? Apakah semua orang punya kemewahan seperti itu? Jadi kalau untuk mengendalikan polusi udara, harusnya sumbernya yang dikendalikan, bukan kitanya yang beradaptasi. Pengendalian secara menyeluruh, tidak bisa parsial. Ini misalnya, tahu sumbernya transportasi aja satu, tapi yang lainnya seolah dalam tanda kutip ditinggalkan. Kita harus bicara pengendalian secara holistik, yaitu sumber pencemarannya semuanya harus dikendalikan. Harapannya sebenarnya ada kebijakan yang nyata dari pemerintah untuk mengendalikan sumber pencemaran itu secara nyata dan berdasarkan data saintifik yang terukur. Halo, saya Bondan Andrianu, campaigner dari Greenpeace, khusus bicara mengenai polusi udara. Ayo dukung terus perbaikan kualitas udara untuk kita semua. Jangan lupa follow dan subscribe akun Bicara Udara untuk update informasi terkini mengenai kualitas udara.